didapatkan dari materi ini dan sebagainya, maka bisa dipoles kembali, atau yang belum mengirim mungkin bisa dipoles lagi. Cuman di sini saya tekankan kembali bahwa tulisan itu udah harus jadi ya, udah harus jadi. Kenapa? Karena kalau misalnya mau langsung lompat ke sini, ke step ini, ke step memoles tulisan sebelum tulisannya jadi, itu nggak bakalan selesai tulisannya. Soalnya menurut pengalaman gitu ya, kalau misalnya kita pusing dengan hal-hal teknis ya, cara-cara menghias tulisan seperti ini, tulisan itu malah jadi nggak jadi gitu, nggak selesai-selesai. Jadinya nggak nulis-nulis ya, Kak? Iya, jadinya nggak nulis-nulis karena mikirin ini terus gitu. Iya. Nah, jadi harus dituangkan dulu idenya semua ke dalam bentuk tulisan, baru dipoles gitu ya. Ya. Oke, kita Oke, mulai ya. next. Bismillahirrahmanirrahim. Next. Nah, yang pertama adalah saya pakai pikat hatinya di kalimat pertama. Nah, jadi saya mau bahas tentang kalimat pertama pembuka buku gitu ya. Kita perhatikan kita menjadikan hal ini sebagai perhatian gitu dalam penulisan buku kita. Karena next dulu, Pak. Karena penulis yang buku kalimat pertama itu seperti kesan pertama ya. Kalau misalnya kita ketemu sama orang gitu kan, apa yang orang lihat dari pandangan pertama atau kesan pertama yang didapatkan itu adalah uh, itu yang langsung masuk ke dalam orang yang melihat kita. Begitu pula dalam buku gitu. Buku kalimat pertama jadi sangat penting gitu loh untuk diperhatikan, karena mayoritas orang membaca kalimat pertama dulu gitu sebelum membuka halaman-halaman selanjutnya. Jadi kalau kalimat pertamanya biasa aja gitu kan, orang jadi kayak ini buku tanya bosenin gitu atau apa gitu. Jadi maka kita bisa memperhatikan kalimat pertama gitu. Iya. Jadi kadang itu kalau kalimat pembukanya kurang menarik itu kadang orang kan males mau lanjutin ya. Ini apa sih yang menarik gitu. Ya, Nah, jadi kayak iklan gitu ya. Kesan pertama begitu menggoda, setelah itu dilanjutkan. Ya, benar. Oke. Ya, oke, next. Jadi kalimat pertama itu harus yang mengait orang gitu. Nah, kalimat-kalimat pertama ini bisa dengan dialog ya, dengan dialog. Saya paling sering pakai dialog sih kalau misalnya nulis, apalagi kalau dia itu dalam bentuknya fiksi, sebuah cerita, saya pakai dialog, atau dengan menggambarkan karakter atau setting cerita, atau dengan quote ya. Paling sekarang udah sering ya mendapatkan tulisan-tulisan buku-buku itu diawali dengan quote ya, quote yang membangun gitu, sehingga pembaca juga jadi penasaran gitu isinya apa. Yang keempat bisa jadi dengan pertanyaan ya, pertanyaan yang membangkitkan rasa penasaran. Lalu yang kelima bisa dengan suara atau bunyi. Yang keenam bisa dengan menambahkan perasaan atau mood tulisan ke depan. Dan yang ketujuh dengan pernyataan atau fakta mengejutkan. Ya, jadi kalimat pertama ini tips dari saya adalah jangan dipikirkan waktu akan membuat tulisan. Ya, jangan dipikirkan apa ya saya buka tulisan ini dengan apa gitu ya. Nggak usah. Jadi mulai aja dulu tulisannya, apapun yang ada di dalam pikiran tuangkan dulu, lalu dipikirkan mungkin di akhir gitu ya kalimat pertama ini, karena ini memang butuh dipikirkan matang-matang gitu kan, sebagai kesan pertama pembaca. Kalau kita terlalu lama di sini, ya sekali lagi ya, jadinya nggak selesai tulisannya. Oke, next. Nah, kalimat pertama yang baik itu menurut yang saya pelajari ada 3 gitu. Ada 3. Yang pertama, kalimat pertama yang baik itu dimulai dari jangan pakai udah nggak usah lagi kita pakai kalimat pertama dengan matahari bersinar, lalu Ali bangun dari tidurnya, atau kalimat dari awal gitu, misalnya siapa Nisa bangun dari tidurnya kemudian bergegas untuk mandi berangkat sekolah dan sebagainya, itu sudah langsung membosankan di awal gitu. Kita membaca buku untuk bukan membaca runtutan kejadian ya. Jadi kalimat pertama yang baik itu bisa dimulai dari tengah gitu. Saya bacakan contohnya. Ini saya dapat dari buku Erendira, judulnya Erendira sedang memandikan neneknya ketika angin yang membawa petaka mulai berhembus. Itu kan dari tengah. Jadi memandikan neneknya, jadi nggak ada dari awal Erendira menyiapkan bak mandi segala macam, nggak. Jadi dia dari tengah langsung.
Erendira sedang memandikan nenek ke angin yang membawa petaka mulai berhembus. Gitu ya. Itu dari tengah. Lalu yang kedua membuat penasaran ya. Karena kalau misalnya kalimat pertamanya membuat penasaran, maka orang-orang pembaca, calon-calon pembaca ya, apalagi yang masih masih di toko buku misalnya baca baru buka-buka halaman pertama itu tertarik untuk membaca buku kita gitu. Lalu yang ketiga adalah mengeset mood cerita. Kalimat pertama yang baik bisa mengeset mood cerita. Ketika kita membaca kalimat pertama itu, kita langsung tahu buku ini kira-kira moodnya gimana sepanjang akan membaca buku ini gitu, membaca tulisan ini atau buku ini. Bisa kita lihat contohnya next. Nah misalnya ini nih, kita coba bandingkan ada dua kalimat pertama yang saya kutip dari buku. Satu, aku hendak pulang dari kantor ketika mayat sahabatku muncul di atas meja kerja. Kira-kira itu langsung kemana tuh? Bukunya ini kira-kira tentang apa nih? Bisa langsung kebayang nggak? Kira-kira. Kalau Katri baca ini langsung apa kira-kira bukunya ini? Tentang, oh ya, tentang thriller ya. Apa Fani ya. thriller? Iya, horor gitu ya. Maksudnya nggak mungkin ini tentang Iya, romance. nggak mungkin lah muncul tiba-tiba mayatnya di sebelah. Iya. Horor kali Jadi, ya, horor. maksudnya dari kalimat pertama langsung kebayang ya ini horor gitu atau thriller gitu. Nggak mungkin buku ini tentang romance atau apa gitu. Jadi kita bisa langsung menaruh mood atau emosi cerita itu adalah di kalimat pertama. Coba bandingkan dengan yang kedua. Ini saya ambil dari tulisannya Raditya Dika ya. Tokoh utama kita bernama Alfred atau sebagaimana teman-teman manggilnya Kampret. Nah, ini kan langsung kayaknya komedi-komedi deh atau apa gitu. Yang penting ini moodnya udah kayaknya lucu ini ceritanya gitu kan tulisannya. Udah nggak mungkin tulisan ini tuh kayaknya tulisan ini nggak jauh dari komedi gitu. Jadi bagaimana kita mengeset kalimat pertama itu supaya sesuai dengan mood tulisan selanjutnya. Gitu. Oke, next. Kalau cepat bilang ya, karena aku kalau ngomong cepat jadi suka. Kalau kurang dimengerti misalnya. Nanti ada sesi tanya jawab ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan berikutnya. Ya. Oke. Jadi intinya adalah penulis harus bisa mengemas dalam kalimat kali baca, menimbulkan efek membaca gitu, menimbulkan rasa bertanya-tanya atau mempengaruhi emosi, atau juga bisa memperkenalkan motivasi atau tujuan tokoh gitu di kalimat pertama sehingga kita bisa memberi gambaran kepada pembaca bahwa buku ini bercerita tentang apa gitu. Oke, next. Oke, selesai ya first line. Yang kedua adalah tell it and show it. Ya. Ini tentang telling and showing dalam tulisan. Oke, next. Jadi apa itu showing dan telling? Telling itu adalah memberitahu melalui eksposisi atau ringkasan atau deskripsi penulis. Misalnya penulis langsung memberikan informasi gitu. Dia lapar, tokoh ini kena marah, atau tokoh ini jatuh cinta atau apapun itu namanya itu telling ya. Sedangkan showing adalah teknik yang digunakan untuk memungkinkan pembaca ikut merasakan cerita melalui tindakan atau pikiran atau indera atau perasaan. Nah, showing dan telling ini khususnya showing ya dibutuhkan dalam menuliskan cerita, memoir, tulisan yang apalagi sifatnya storytelling gitu ya, yang seperti yang di dalam buku BUAI kan ini kebanyakan memoir ya, akan nulis memoir ya, mungkin ada beberapa yang nulis fiksi juga, tapi ini apa? Tapi jadi kita menggunakan teknik showing lebih banyak gitu. Karena tulisan yang baik, lebih bagusnya itu menggunakan teknik showing, lebih banyak menggunakan teknik showing dibandingkan telling. Next. Kenapa gitu? Karena teknik showing itu bisa menghadirkan visual langsung kepada pembaca. Kita bisa bandingkan ini ya. Di contoh yang pertama, di rumah lagi nggak ada orang. Aku jadi ketakutan sampai nggak bisa tidur. Oke, itu adalah tulisannya. Tulisan teknik telling. Sedangkan contoh kedua adalah teknik showing.
Kuperhatikan seisi rumah, hanya suara cicak yang berbunyi. Kuputuskan beranjak ke kamar, bayang ranting pohon di jendela membuatku berhayal. Malam itu aku meringkuk dalam selimut tanpa berhasil memejamkan mata. Jadi yang lebih kebayang kira-kira yang pertama atau yang kedua? Kebayang Yang gitu, langsung tokoh. Yang pertama atau yang kedua? Kira-kira. Yang kedua. Yang kedua ya. asik ya. Jadi kayak langsung kebayang gitu kan. Kita membaca sambil berhayal membayangkan tokoh tuh sedang di rumah gitu, kayak lihat suasana kok nggak sunyi gitu, cuma ada cicak-cicak di dinding gitu kan. Masuk ke kamar ada bayang ranting, akhirnya dia kayak meringkuk aja gitu kan. Jadi nggak usah nggak hanya telling bahwa dia ketakutan karena lagi sendirian gitu, nggak ada orang di rumah. Nah, teknik showing ini selain menggambarkan karakter atau sifat seseorang, bisa juga mendeskripsikan suatu tempat. Contohnya next coba. Next. Nah, contohnya misalnya ini untuk latar ya, untuk setting tempat. Kamar Ali berantakan, dia juga jorok gitu kan. Jadi ini kan latarnya ya, latar tempat, latar ceritanya ya. Bisa digunakan teknik showing juga. Aku masuk kamarnya. Lantai putih hampir tak nampak lagi akibat buku yang berserakan di sana bersama pakaian kotor yang entah berapa hari tak dicuci. Aku menjadi tertahan ketika seekor kecoa melintas kakiku. Nah, ini kan langsung kayak wah kotor banget sampai ada kecoa segala gitu kan di dalam kamarnya si Ali ini. Jadi ini bisa digunakan untuk mendeskripsikan sifat, karakter, dan juga latar setting cerita di setting tulisan yang kita buat. Next. Nah, tips untuk showing. Showing ini ya bisa digunakan terutama kalau misalnya tulisan teman-teman tuh masih terasa singkat banget, pendek gitu. Duh, nggak sampai-sampai ya. Ada minimal kata kan 750 kata ya. Nah, kalau misalnya tulisannya nggak sampai 750 kata, sampai, bisa digunakan teknik showing ini gitu. Gunakan detail yang spesifik gitu. Menggunakan lokasi yang khusus yang ada di dunia nyata. Ataupun kalau memang kan pas udah nyata gitu kan. Saya di Bandung atau misalnya saya pernah tinggal di Cileunyi ya di Bandung. Kalau ada yang sama di Cileunyi itu kan pagi-pagi kabut tipis tuh sering ada tuh muncul kabut tipis untuk menggambarkan suasana dingin gitu kan. Nggak harus saya ada di Bandung. Saya liburan ke rumah kakek di Cileunyi. Rasanya dingin. Nggak bisa diubah tuh. Misalnya saya liburan ke rumah kakek, kabut tipis menghias langit pagi hari. Air terasa seperti telah dimasukkan di kulkas atau apa, pokoknya bisa digunakan detail yang spesifik agar kita agar tulisan lebih terbayang gitu, lebih tervisualisasikan gitu. Yang kedua, gunakan panca indera ya. Selalu ingat gunakan panca indera. Seperti apa yang karakter itu lihat, apa yang karakter itu baui, apa yang karakter itu rasakan ya. Jadi nggak hanya cakapan misalnya apa yang karakter itu dengar dan sebagainya. Lalu apa yang terjadi ketika karakter itu menggunakan panca inderanya untuk merasakan sesuatu dan lain sebagainya, itu bisa eksplor di situ ya, gunakan panca indera. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan kata sifat. Nah, kalau kita menggunakan teknik show ini, coba kita lihat lagi tulisan kita yang sudah jadi ya. Mungkin ada kata sifat yang masih digunakan, yang masih sering digunakan, misalnya tokoh ini baik, tokoh ini jahat, atau tokoh ini lapar, tokoh ini takut, dan lain-lain ya sebagainya ya. Yang kata-kata sifat itu coba kita kembangkan dengan teknik showing. Contoh, si A ini lapar, jadi coba kita ganti perutnya keroncongan atau tangannya gemetar, dia memasak nasi dengan tangan gemetaran atau sebagainya. Jadi kita bisa kembangkan kata sifat yang ada di dalam tulisan kita dengan teknik showing ini gitu. Ya. Yang keempat, gunakan kekuatan dialog antar tokoh ya. Jadi hanya dalam tulisan itu tidak hanya melulu narasi gitu sampai selesai, tapi gunakan dialog antar tokoh. Bahkan di memoir pun kita bisa menggunakan dialog antar tokoh gitu agar tulisan kita itu lebih bervariasi juga gitu. Lalu manfaatkan yang kelima, manfaatkan aksi dan reaksi tokoh sekitar ya. Apa yang terjadi jika A melakukan ini dan
apa yang dilakukan ketika melakukan ini dan sebagainya, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan dan sebagainya, itu bisa didetailkan ya, apa dipakai ya, digunakan untuk supaya bisa menyampaikan gitu loh. Lalu yang terakhir banyak membaca, atau lalu apa mati tiru dan modifikasi gitu. Ya, karena lagi-lagi menulis itu butuh latihan, butuh membaca banyak agar bisa agar kita bisa lebih terlatih gitu untuk menggunakan teknik. Okay, next. Nah, tapi dalam tulisan kita tidak harus selalu showing juga ya. Karena apa? Kalau misalnya tulisan kita emang masih dasarnya masih singkat, ya pakai showing gitu ya, supaya tulisan kita lebih bervariasi, lebih enak dibaca, lebih tervisualisasi. Tapi tidak harus selalu showing di seluruh tempat ya, di seluruh tempat tulisan. Karena tulisan bisa jadi sangat panjang. Karena semuanya pengen diperlihatkan gitu. Perasaannya semuanya dideskripsikan, perasaan, pikiran, apa yang terlihat, apa yang dirasakan, semuanya dideskripsikan, akhirnya tulisan jadi sangat panjang dan alurnya jadi lambat. Maka memutuskan untuk tidak showing di beberapa tempat, di beberapa adegan itu menjadi membuat temponya itu ini ya seimbang, ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Kalau misalnya di bagian-bagian penting gitu kan, yang butuh efek terburu-buru, maka kita tidak perlu menggunakan teknik showing gitu. Gimana cara yang kita tahu apakah kita harus pakai showing atau tidak? Ya dengan latihan gitu, dengan membaca banyak buku lain, lalu memadukan antara showing dan telling. Kira-kira kalau misalnya di bagian ini kita pakai pakai showing, akan melambatkan ini enggak ya? Biasanya saya itu tahunya kalau udah jadi tulisannya terus ulang gitu ya, dibaca ulang, kita bisa kayaknya ini nggak perlu terlalu showing deh, terlalu dijelaskan detail gitu, atau ini kayaknya perlu didetailkan lagi deh karena terlalu cepat rasanya kalau misalnya nggak didetailkan kayak gitu. Nah itu semakin latihan feelingnya akan lebih terasa gitu. Bisa jadi kalau misalnya semakin sering latihan kita bisa memutuskan bagian mana yang harus showing dan bagaimana harus telling. Okay, next. Nah, ya selesai ya. Itu yang bagian kedua ya, tentang showing dan telling. Yang ketiga adalah berteman dengan PUEB dan KBBI. Nah, PUEB itu sebelumnya PED ya, ejaan yang disempurnakan. Lalu tahun 2015 diganti jadi PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya. Pedoman ini kaidah. Kalau PUEB itu kaidah yang digunakan untuk mengejak unsur kata dalam bahasa Indonesia secara tepat ya. Jadi kaidah-kaidah seperti kata sambung, kata huruf kapital, tanda baca, dan kata serapan dan lain-lain itu diatur dalam PUEB. Sedangkan KBBI adalah besar bahasa Indonesia. Di situ kita bisa menemukan kosakata yang mungkin jarang digunakan atau memastikan kata yang kita gunakan adalah kata baku atau tidak. Ya, jadi kita sebagai penulis itu harus bisa berteman dengan PUEB dan KBBI ya. Sering-sering lihat bolak-balik aja gitu PUEB dan KBBI, terutama ketika tulisannya udah jadi dan kita butuh diedit gitu, butuh mengedit tulisan. Next dulu Kak. Next ya. Nah, biasa ini saya cuma saya kumpulkan hal-hal yang paling sering salah ya, yang perlu diperhatikan dalam PUEB. Sebenarnya masih banyak, cuman yang paling lazim digunakan ini ada 5 yang biasanya saya lihat ya. Dan saya pribadi pun kadang masih salah gitu dalam menentukan benar salah kaidah yang ada dalam PUEB ini. Biasanya yang salah itu ada penggunaan kata depan di, apakah disambung atau dipisah, lalu partikel pun yang disambung atau dipisah, lalu penggunaan huruf kapital, tempat baca, titik koma dan sebagainya, dan penulisan kata ganti. Banyak juga hal-hal lain sebenarnya kayak kata penulisan miring atau tebalnya suatu tulisan, tanda kata serapan dan sebagainya. Cuman saya nggak masukin ke sini karena ini kita terbatasi waktu juga ya. Jadi makanya kita tetap harus coba kita
download Webi atau sering-sering lihat di internet supaya kita tahu gitu kaidah-kaidah apa yang sebenarnya mungkin salah tapi kita anggap benar gitu karena nggak pernah diperiksa gitu. Oke, next. Kita jelaskan dikit aja ya Webi ini. Misalnya nih kata depan kan kadang ditulis serangkai ya digabung, kadang juga dipisah gitu kan. Kata depan kayak ke dan dari biasanya ditulis terpisah. Di ke dan dari itu dipisah kalau dipisah dengan kata yang mengikutinya kalau kata yang mengikutinya itu nama tempat. Contoh kayak motorku di rumah. Kita berangkat ke kantor. Dia datang dari sekolah. Apa? Nah, kecuali penggunaan kata di sebagai kalau misalnya dia sebagai imbuhan atau bukan kata kerja maka ditulis serangkai atau disambung. Ditulis, dibaca, disimpan, dilihat, bahkan dipukul misalnya atau dipuji dan sebagainya itu ditulis rangkai ya. Tips saya supaya kita bisa terbiasa supaya kita bisa menulis dengan benar itu adalah membiasakan diri ketika menulis chat juga biasakan untuk memperhatikan ke dan di ini dipisah atau disambung gitu. Karena semakin kita membiasakan diri di chat apa segala macam, nanti pas nulisnya juga nggak usah terlalu banyak diedit lagi gitu, karena udah otomatis. Kalau tempat langsung spasi, kalau kata kerja ya jangan dispasi gitu, jangan dipisah gitu. Kemudian yang kedua adalah partikel pun yang ditulis serangkai. Partikel pun itu ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya sebenarnya ya kayak gitu ya. Misalnya contohnya balik ke rumah pun tidak berguna, itu dipisah. Jangankan dua, satu pun aku tidak akan memberikannya, itu juga dipisah ya. Pun ini kan artinya juga gitu kan. Kalau kata lain sinonimnya pun di sini artinya juga gitu. Balik ke rumah juga tidak berguna. Jangankan dua, satu juga aku tidak memberikannya. Kecuali 12 kata pun, karena 12 kata ini memang tersambung gitu dari bukan punya ini enggak artinya bukan juga di sini tuh. Makanya 12 ini tetap disambung. Jadi ada pun, andai pun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendatipun, maupun, meskipun, sekalipun, sungguh pun, walaupun. Ini bisa dicatat ya, atau kalau nggak dicatat juga bisa dicek-cek lagi. Pokoknya ini hal yang paling saya cek sih kalau menulis. Maksudnya kalau lagi ngedit, saya paling sering cek 12 kata ini karena kadang masih lupa gitu. Bagaimanapun bisa mau bisa dan sebagainya gitu kan. Itu 12 kata ini adalah yang partikel pun yang ditulis serangkai. Kemudian partikel kata ganti. Partikel kata ganti juga sering ditemukan masih ditulis terpisah. Padahal harusnya kata ganti ku dan kau, kalau misalnya di depan itu ditulis dengan kata yang mengikutinya. Kalau misalnya di belakang ku, kemudiannya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya gitu. Tidak dipisah gitu. Rumahku telah dijual. Ini boleh kau baca. Jadi disambung. Kecuali kalau kau yang bukan bentuk terikat, maka ditulis terpisah dengan kata yang lain. Contoh, biasanya yang tidak terikat itu yang nggak dibarengi dengan kata kerja atau kata kerjanya ada imbuhannya. Maka dia ditulis terpisah. Misalnya kau memberiku kehangatan, ya itu dipisah ya karena dia ada imbuhan di memberi itu. Oke, next. Nah, selain PWB, kita juga sebaiknya ya berteman dengan KBBI. Ini adalah jadi KBBI sekarang kan udah canggih ya online. Dulu kan kamus tebal gini harus dibawa satu-satu. Sekarang tinggal ketik ya di kbbi.kemendikbud.go.id, bisa juga di aplikasi, terus cari di kolom pencarian, maka kita bisa mendapatkan kata apa saja gitu loh. Nah, di dalam KBBI juga akan disertakan gitu, di dalam kurung kecil itu apakah ini kata kerja, kata benda, kata sifat, dan sebagainya. Jadi kita bisa lebih tahu gitu. Next. Nah, ini ada tips ya. Tips menggunakan KBBI. Jadi di dalam KBBI kita bisa tahu kata yang dimulai dengan huruf kapital. Itu kita bisa cari di KBBI. Kalau di KBBI tulisnya dengan kapital di awal, ya seperti ini ya, maka
kita juga harus nulisnya secara kapital, baik di tengah atau di dimanapun ya berdiri ya. Ini. Jadi misalnya akabri. Akabri itu ditulis dengan huruf awalan kapital atau enggak ya? Kita coba cari di KBBI. Akabri, oh ternyata di KBBI ini ditulisnya kapital gitu kan. Jadi maka ketika kita menuliskannya pemuda tampan itu merupakan lulusan akabri, akabrinya ditulis kapital. Ini tuh sebenarnya lebih ke ranahnya editor juga kan. Cuman kita juga perlu self editing ya, self editing mengedit sendiri tulisan kita sebelum diberikan kepada editor, terutama kalau misalnya kita mau mengirimkannya ke penerbit mayor ya. Biasanya katanya editor mayor tuh lebih senang kalau misalnya tulisannya udah rapi dibanding kalau tulisannya masih berantakan. Tapi tergantung juga, makanya yang saya tekankan di awal, hal ini yang hal-hal seperti ini tuh jangan dijadikan jangan dipikirkan di awal gitu ketika kita menulis. Nanti setelah kita selesai menulis baru kita self editing, mengedit tulisan kita agar lebih rapi dan enak dibaca. Apalagi kalau nggak ada editornya ya, kita misalnya posting di sosial media atau apapun ya butuh ya diedit seperti ini supaya tulisan lebih nyaman dibaca. Okay, next. Lalu yang keempat adalah perhatikan kalimat, gunakan kalimat efektif. Jadi apa itu kalimat efektif? Next. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan cara yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Maksudnya apa? Jadi kalimat efektif itu kalimat yang gagasannya itu sampai, idenya tuh nyampe ke pembaca, yang bisa dipahami oleh pembaca. Misal kita pengen nyampaikan ke pembaca A, maka penulis menyampaikan A ke pembaca, pembaca juga nangkepnya A gitu. Jadi karena kalimatnya efektif gitu. Jadi dan penggunaan kalimat efektif ini tidak menimbulkan banyak kata-kata yang tidak penting, sehingga informasi dapat tercapai lebih cepat. Kita butuh dalam ciri-cirinya itu ada 6. Ini saya ambil dari kelas edit AWI itu ya. Ada juga yang cirinya ada 6: lengkap, logis, lugas dan hemat, tepat dan jelas, sejajar, aktif. Cuman kadang ada yang gantinya lengkap itu gramatikal. Lengkap gramatikal itu artinya maksudnya sesuai dengan kaidah kebahasaan gitu kan. Sesuai dengan kaidah kebahasaan ya lengkap juga, maksudnya subjek dan predikat gitu. Oke, next. Kita bahas satu-satu apa maksudnya ini. Nah, kalimat lengkap artinya memiliki unsur yang lengkap dan struktur jelas. Kalimat yang lengkap setidaknya memiliki subjek dan predikat, gitu kan? Jadi misalnya contoh ya, ada kalimat rumah yang berwarna hijau. Rumah yang berwarna hijau apa gitu? Jadi kita melengkapi kalimat itu minimal dengan predikat rumah yang berwarna hijau dilihat atau dibeli. Itu udah cukup ya, misalnya bisa lah gitu, walaupun mungkin bisa kita tambahkan keterangan. Jadi pastikan memiliki subjek dan predikat. Yang kedua adalah logis. Kalimat efektif adalah yang logis, yang unsur-unsurnya punya nalar gitu, masuk akal. Contoh kalimat yang enggak efektif, yang enggak logis adalah ini ya, yang membawa HP harap dimatikan. Aduh. Kalau misalnya kita melihat dari kaidah kebahasaan, ini artinya apa? Yang membawa HP harap dimatikan. Apakah kita harus mematikan orang yang membawa HP? Gitu kan? Jadi kita mengubah kalimat itu supaya lebih efektif, lebih logis gitu dibaca oleh pembaca. Next. Lalu yang ketiga adalah tepat dan jelas. Tepat dan jelas, kalimat yang tepat tidak akan menimbulkan multitafsir atau keambiguan. Kalimat menjadi tidak efektif jika maknanya lebih dari satu, kabur, atau bahkan meragukan ya. Contohnya adalah ini ya, rumah seniman yang antik itu dijual dengan harga murah. Rumah seniman yang antik itu dijual dengan harga murah. Nah, rumah seniman yang antik? Di sini kita jadinya kurang jelas.
yang antik itu rumahnya atau senimannya gitu. Karena kita jadi bisa menimbulkan keambiguan gitu bagi pembaca. Pembaca A mungkin menangkapnya rumahnya yang antik, ada pembaca B senimannya yang antik gitu. Jadi kita agar tulisan itu jelas gitu, apa maksud dari apa yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Contoh misalnya kalau misalnya rumahnya yang antik itu rumahnya yang antik, maka rumah rumah antik seniman itu dijual dengan harga murah, bisa diubah jadi kayak seperti itu. Kalau misalnya senimannya yang antik, rumah milik seniman yang antik itu dijual dengan harga murah. Jadi diperjelas agar kalimatnya lebih efektif. Okay, next. Lalu lugas dan hemat ya. Informasi yang akan disampaikan dalam kalimat adalah hal-hal pokok, tidak berbelit-belit dan disampaikan secara sederhana. Sebuah kalimat dikatakan hemat bukan karena jumlah kata yang sedikit, ketika yang digunakan. Jadi dalam ini lugas dan hemat kita harus menghindari 4 ini ya, menghindari pengulangan subjek kalimat. Saya pemuda itu segera pergi setelah dia bertemu dengan ibunya. Kita bisa hapus kata dia di sini. Pemuda itu segera pergi setelah bertemu dengan ibunya. Kita bisa hapus kata dia karena bisa menghemat kata-kata. Maknanya sudah sampai walaupun kata dia di sini dihapus gitu. Itu arti lugas dan hemat ya. Atau misalnya kita harus hindari juga hiponim ya. Hiponim itu mengulang-ulang ini. Ini misalnya ya, warna hijau dan warna ungu adalah warna kesukaan Ali. Padahal walaupun kita nggak menggunakan warna depan sini, hijau dan ungu adalah warna kesukaan Ali. Itu sudah sampai maknanya kepada pembaca atau pendengar ya. Kita bisa hemat gitu kata-katanya agar lebih cepat sampai ke pembaca. Yang ketiga, bentuk yang bersinonim. Ini misalnya ya, BUAI adalah merupakan program menulis buku untuk ayah dan ibu. Nah, ini boros kata ya, adalah udah pakai adalah dan udah pakai adalah pakai merupakan juga gitu. Padahal salah satunya aja atau adalah kita pakai kata adalah aja itu udah cukup gitu untuk menyampaikan makna yang kita inginkan. Atau yang keempat adalah makna jamak yang ganda. Ini sering ya, saya pun kadang masih melakukan ini kalau nggak diperiksa ya ini ya misalnya betapa banyak gangguan-gangguan di sekitar, banyak gangguan-gangguan, jadi ini dua bentuk jamak, jadi ganda gitu. Padahal kan kalimat itu lebih efektif jika ditulis betapa banyak gangguan di sekitar. Itu gangguannya nggak usah ditulis 2 kali lagi karena ini adalah bentuk jamak yang ganda akhirnya. Jadi padahal maknanya udah sampai kalaupun gangguan ini nggak ditulis 2 kali. Oke, next. Lalu sejajar ya, ciri selanjutnya adalah sejajar. Sejajar ini maksudnya adalah bentuk dan struktur yang digunakan dalam kalimat harus paralel, sama atau sederajat. Ini sejajar ini sebenarnya ada 3. Kesejajaran ini penting untuk menjaga pemahaman dan fokus pembaca ya, agar kita bisa lebih fokus. Ada 3 kesejajaran sebenarnya, tapi saya belum masukkan di sini. Ada kesejajaran bentuk, artinya aktif dan aktif. Jadi dalam satu kalimat itu aktif dan aktif, pasif dan pasif gitu. Misalnya ini, program ini sudah lama diusulkan, tapi pimpinan belum menyetujuinya. Jadi ini lebih efektif jika dia pasif dan pasif gitu. Program ini sudah lama diusulkan, tapi belum disetujui. Gitu. Jadi digunakan pasif dan pasif, aktif dan aktif di dalam satu kalimat. Nah, itu kesejajaran makna gitu. Kesejajaran makna maksudnya apa? Jadi maknanya antara satu kalimat dan lain itu sejajar sama gitu. Contoh yang tidak efektif adalah dia saling bersalaman. Dia saling kan ini menunjukkan 2 orang atau lebih gitu. Nggak mungkin dia saling bersama sendirian, saling bersamaan dengan dirinya sendiri nggak mungkin. Maka lebih efektif jika menggunakan kata mereka saling bersalaman, karena di sini sejajar maknanya, saling dan mereka
mereka saling itu digunakan oleh dua orang atau lebih, maka digunakan kata subjek mereka. Dan yang ketiga itu kesejajaran bentuk dan makna. Contohnya, menurut dokter mengatakan bahwa rokok tidak baik bagi kesehatan. Jadi di situ dua kali ya, menurut dokter mengatakan. Ini maksudnya menurut dokter atau dokter yang mengatakan, jadinya nggak sejajar bentuk dan maknanya gitu. Kita bisa memperhatikan ini hari ini. Oke, next Pak. Nah, yang terakhir ini, maaf, ini ada yang terakhir adalah ciri terakhir adalah variatif. Variatif maksudnya kalimat yang strukturnya beda tapi maknanya relatif sama gitu. Dan penulisan diperlukan pola dan bentuk kalimat yang bervariasi. Misalnya ada yang panjang dan pendek atau aktif dan pasif dan sebagainya. Nah, kevariasian ini, jadi kita bisa melihat apakah tulisannya variatif atau tidak, itu ditemukan dalam kalimat yang setelah jadi paragraf utuh. Tidak bisa kita lihat dalam kalimat yang berdiri sendiri. Karena kalau dia berdiri sendiri, kalimatnya itu harus sejajar ya. Jangan dijadikan pasif dan aktif dalam kalimat, karena dia harus sejajar. Sedangkan jika sudah jadi satu paragraf, maka kita bisa memvariasikan aktif pasif, panjang pendek, dan sebagainya gitu. Nah, ini ada variasinya, ada variasi urutan, variasi aktif pasif, variasi panjang pendek, dan variasi berita tanya suruh ya. Misalnya contohnya aktif, kalau misalnya kita cuma pakai aktif aja gini misalnya ya, pohon pisang itu cepat tumbuh, saya baca. Pohon pisang itu cepat tumbuh. Kita dengan mudah dapat menanam dan memeliharanya. Lagi pula tidak perlu memupuknya. Kita hanya perlu menggali lubang, menanam, dan menunggu buahnya. Nah, kalau misalnya kita variasikan dengan aktif dan pasif, pohon pisang itu cepat tumbuh, tanaman ini dapat dipelihara dengan mudah. Lagi pula tidak perlu dipupuk. Kita hanya perlu menggali lubang, menanam, dan menunggu buahnya. Jadi dia lebih bervariasi, lebih enak ya dibaca juga. Dan lebih sampai kepada pembaca. Okay, next, Kak. Yang terakhir, untuk memulai cerita adalah kita harus memberi jeda, baca keras tulisan, kemudian pinjam mata. Jadi tulisan yang sudah jadi, jangan langsung dikirim, diposting, atau pokoknya jangan langsung diolah jadi ini ya, jadi buku misalnya. Tapi kita harus beri jeda. Ini Kak Sony udah bahas juga ya pekan lalu. Beri jeda minimal sejam gitu. Simpan dulu tulisannya, lupakan, lalu baca kembali. Biasanya di situ kita akan menemukan kerancuan-kerancuan atau misalnya kaidah yang salah dan sebagainya. Setelah kita membaca ulang yang luput ketika kita membacanya pertama kali. Kemudian dibaca keras gitu. Baca keras dari awal hingga akhir supaya kita bisa menemukan apa yang perlu diperhatikan. Dan pinjam mata ya. Ini istilah yang sering dipakai. Pinjam mata orang lain untuk membaca tulisan kita agar tulisan kita itu bisa dinilai apakah masih ada yang perlu diperbaiki atau ada yang mungkin bisa jadi masukan dan membuat tulisan kita lebih baik dan sebagainya gitu ya. Pinjam mata ini bisa ke pembaca yang memang suka membaca atau ke sama penulis seperti yang disampaikan Kak Sony pekan lalu ya. Oke. Next Kak. Yang terpenting setelah semua ini ya, setelah 5 hal ini adalah mulai menulis ya. Maksudnya menulis dulu dan menulislah dari hati. Maka akan sampai ke hati juga. Asal yang tadi yang sebelumnya yang 5 hal itu yang kita sampaikan nggak terlalu penting kalau menulisnya nggak dari hati. Nggak. Atau juga melakukan hal itu. Menulis emosi dan perasaan maka juga bisa merasakannya. Ini kan tentang ayah ibu ya, kita bisa mencoba merasakan kembali emosi yang mungkin kita pernah atau sebagainya agar kita lebih hidup ya, lebih bisa ke hati para pembaca juga. Oke, sekian. Next. Oke.
Halo. Jadi bagaimana teman-teman dengan materinya yang tadi? Apa ada yang ditanyakan atau malah nggak ngerti sama sekali atau merasa penuh karena banyak sekali teorinya untuk mengedit? Tapi paling tidak dengan mulai menulis kita jadi tahu kesalahannya kita ada di mana. Kemudian kita bisa meminta bantuan teman untuk membantu membaca dan menemukan kesalahan itu. Jadi yang di sini ada di kolom chat itu ada pertanyaan, Kak. Oke, tadi kayaknya terkeluar ya. Nah, pertanyaan yang pertama ini dari lanjut pertanyaannya, Pak. ya, lanjut pertanyaan aja. Ini dari Kak Siti Aisyah ya. Saya suka membuat cerita, tapi saya biasanya langsung ke inti atau puncaknya. Nah, buat bangun cerita kita harus ada awalnya. Nah, awalnya selalu membosankan. Bagaimana cara pembukaan itu nggak bosan dan sesuai dengan inti cerita? Silakan Kak Dina mau menjawab. Halo, Kak Dina. Halo. Terakhir ya. Ya. Saya itu masih cuman yang paling sering saya lakukan itu baca bukunya orang lain. Coba cari buku-buku yang jenis pertamanya jadi dengan tulisan kita coba cek kalimat pertama mereka gunakan bisa kemudian bisa diubah sedikit-sedikit tapi hal itu bisa memberikan inspirasi untuk membuat kalimat pertama kita. Lalu yang kedua adalah biasanya saya membuat kalimat pertama untuk tulisan. Buat kalimat banyak kalimat pertama ini A B C D misalnya dengan dialog dengan ini dan kira-kira mana yang paling cocok gitu digunakan dalam. Halo. Kayaknya keputus ini ya. Ya. Bentar. Oke, ya gitu ya. Terus terakhir ya terus latihan menulis dulu lalu membuang kalimat pertamanya. Oke. Apakah Kak Aisyah udah jelas ya? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Buat Kak Aisyah, Siti Aisyah, bisa open mic atau jawab di chat kalau memang sudah jelas atau ada pertanyaan lain. Kak Dina tadi kayaknya suaranya terputus deh. Mungkin Kak Aisyah mungkin belum terlalu jelas. Atau nanti bisa diulang lagi sebentar atau dijawab di chat ya. Oke. Putus-putus. Iya. Jadi apa? Ya. Oke. Ya. Nah, gimana caranya membuat kalimat pertama itu nggak membosankan dan sesuai dengan inti cerita ya. Kalau saya itu yang pertama saya coba lihat-lihat buku-bukunya orang lain, baca-baca buku orang lain yang terutama yang genre sejenis.
lalu dimodifikasi kira-kira cocok nggak sama bahasa kita. Terus yang kedua, biasanya saya buat banyak list kalimat pertama gitu. Coba. Buat kalimat pertama yang kira-kira masuk gitu tulisan. Jadi nggak cuma satu, misalnya ada yang dibuat seperti dialog atau fakta atau apapun itu yang kalimat pertamanya, dan kira-kira yang mana yang paling bagus, yang paling cocok, dan yang paling Halo, kayaknya keputus lagi deh ini. Kak Isa udah bisa dengar suaranya atau tidak ya? apa ya? Atau nanti bisa dijawab di grup mungkin ya, untuk lebih diperjelas lagi mungkin lewat chat atau nanti di WhatsApp nanti. Oh, iya, iya. Kayaknya keputus-putus ini Kak, beberapa saya juga tadi sempat keputus sih. Ini boleh chat aja. Ya, boleh di chat aja. Nanti Teman-teman lain yang mungkin ada pertanyaan dan bisa mendengar suara kami dengan jelas, mungkin bisa open mic langsung tanya, atau mungkin mau menulis pertanyaannya di chat. Bagaimana Kak Dina? lagi diketik. Apa bisa kira-kira sekarang suaranya udah bagus nggak? Udah jelas, udah kedengeran nggak ya suaranya? Teman-teman yang lain juga keputus nggak? Atau bisa jelas? Mungkin bisa open mic kalau suaranya udah jelas. iPhone-nya iBook 11 Galaxy resmi 1. iPhone-nya iBook 11. Alhamdulillah udah. Iya, ada cuma 3 juta. Sama banyak. Kayaknya dia Itu jam-jam ini udah Kak, jam-jam menuju mati lampu di sini. Biasanya jaringannya mulai. Ya jaringan udah mulai. Mungkin kalau ada yang hujan ya, hujan itu biasanya bikin jaringan agak lemot. teman-teman, alhamdulillah. Selamat sore teman-teman, happy weekend. Ini tanggal 12 Desember jam 18.05, dan untuk call kita berada di depan Mall Philadelphia sama depan. Gimana? Masih ada pertanyaan kah? Selamat sore. Halo, ya. Sekarang suaranya lebih jelas. Ya, suaranya jelas. Halo, bagaimana ini? Kita lanjutkan. Oke. Jadi masih ada pertanyaan kah? Atau nanti barangkali bertanya di grup aja mungkin? Teman-teman mungkin mau mempelajari materinya yang diterima tadi. Mungkin masih sesuatu yang baru ya untuk memoles sebuah tulisan, terutama buat teman-teman itu yang baru belajar menulis mungkin, atau menurut saya ini udah benar Kak. Ini udah nggak perlu diedit lagi. Kadang ada penulis yang seperti itu. Jadi memang butuh
orang lain untuk membaca tulisan dan menemukan kesalahannya. Jadi kadang kita nggak nyadar kalau itu sebenarnya salah. Nah, ini ada yang bertanya ini, Kak Tia. Silakan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Kak Zudina. Ya. Video kalau ya. Oke, perkenalkan saya Tia. Jadi saat ini kan saya lagi proses menulis solo ya, buku solo insya Allah. Nah, jadi sebenarnya mungkin agak sedikit out of topic. Pengen nanya aja karena kan posisinya kalau saya dengar Kak Zudina ini kan di Mesir ya posisinya, domisilinya. Terus sudah berkeluarga juga, udah punya anak. Pengen nanya aja tips untuk manajemen waktu. Mengingatkan menulis itu kan butuh konsentrasi yang tinggi ya di saat anak masih kecil dan di lagi aktif-aktifnya gitu. Gimana sih cara manajemen waktu antara menulis dengan mengasuh anak? Yang pertama. Terus yang kedua itu kan kalau untuk menulis itu saya tuh tantangan itu menulis dialog sebenarnya. Jadi kayak sangat-sangat bagaimana ya membuat dialog tuh supaya bisa menjadikan yang bisa mengarahkan plot. Karena saya lebih suka deskripsi dan lebih suka sebenarnya menulis fiksi. Dan di Buai ini kan kita harus menulis yang benar-benar berbentuk cerita kan? Yang ada walaupun memoir itu kan kita tetap harus ada jalan ceritanya gitu. Dan sangat-sangat bingung untuk membuat dialog yang bisa menghasilkan adegan di mana adegan itu bisa menggerakkan plot supaya maju gitu. Atau menggerakkan plot supaya bisa bisa buat ceritanya tuh bergerak gitu, nggak yang statis, nggak hanya yang cuman storytelling, tapi bisa kayak showing, memang benar-benar showing gitu. Dan saya tuh tantangannya ya gitu, kayak menyusun dialog, karena saya pernah baca tulisan Kak Zudina juga, kayak dialognya tuh ngena gitu, kayak antara laki-laki dengan perempuan, yang misalnya yang si cewek lagi ngefans sama si cowok, terus kayak feelingnya tuh dapat di part dialognya gitu. Saya suka. So jadi ya, itu sih tipsnya gimana. Terima kasih. Sebelumnya saya penasaran, Kak Tia baca tulisan saya yang di mana ya? Waktu itu yang pernah saya kasih waktu di yang 30 DWC sih, karena itu nggak sempat ngasih feedback secara itu, cuman baca aja gitu. Oke. Hari keberapa, pokoknya yang pas ada feedback pertama kalau tidak salah. Nah, kayak gitu. Yang pertama pokoknya tuh yang ya, manajemen waktu. Kalau nggak salah yang ada yang lelaki ganteng itu milikku kalau nggak salah judulnya. Oke. Iya. Yang pertama manajemen waktu ya. Ya. Saya juga dari dulu tuh gimana caranya, nyari tahu gimana caranya. Cuman untuk sekarang yang saya gunakan adalah sebelum ada jadi morning rutin gitu. Di pagi-pagi kalau misalnya semuanya bangun, saya ngetik, nulis. Itu yang jadi berusaha untuk konsisten di situ. Kalaupun nggak sempat di situ, biasanya malamnya pas anak udah tidur baru ngetik. Dulu saya juga sempat pakai cara jadi ngetiknya di HP gitu, nulisnya di HP. Kalau anak lagi main sendiri, cuma nemenin main anak atau apa gitu kan, sambil nemenin ya ngetik di HP. Cuman kayaknya rasanya itu kurang efisien ya. Saya juga bercabang ya ke antara ngetik anak sama ngetik, terus idenya udah kemana-mana terbang gitu kan. Terus yang tips yang bisa dipakai juga adalah idenya itu ditulis dulu gitu. Selalu ada klise sih ini, cuman emang saya itu
bisa gitu. Kalau misalnya ada ide, langsung ditulis di notes di HP atau di catatan. Karena kan tiap pagi tuh, misalnya kita nentuin nih waktu nulis jam sekian sampai jam sekian, itu nggak selalu ada idenya gitu. Tapi kita butuh notes itu yang udah kumpulan ide, supaya kita bisa nulis. Apalagi kalau misalnya kita nulis sebuah buku solo ya, novel atau memoir, itu enaknya udah terpetakan sih kita mau nulis apa setiap partnya gitu. Secara garis besar semakin detail malah semakin bagus gitu kan. Kalau misalnya yang saya dapat dari mentor-mentor lain, kalau bikin outline gitu kan, itu bener lebih detail lebih bagus lagi gitu. Semakin detail semakin bagus. Jadi kita cuma tinggal merangkai diksi kata-kata supaya terus ide itu yang di dalam outline jadi sebuah cerita. Jadi manajemen waktunya gitu ya, menentukan waktu sebelum semuanya bangun atau sekalian setelah anak tidur gitu. Nah, saya juga masih suka veteran sih kalau soal manajemen waktu, cuman berusaha ya. Terus yang kedua ya buat dialog. Kalau saya pribadi buat dialog dalam cerita itu membayangkan paling gampang itu dengan cara membayangkan membentuk penokohan. Penokohannya si tokohnya itu udah harus dipikirin matang-matang. Tokohnya itu apakah dia ngomongnya belak-belakan kah, atau misalnya dia pendiam, kalem, terus kesukaannya apa, tinggalnya di mana, keluarganya gimana, itu dipikirin dari awal supaya pas ada dialog ya seakan-akan kita membayangkan orang itu. Lebih gampang lagi kalau misalnya kita punya figur di dunia nyata gitu, teman kita misalnya yang kita kenal itu jadi seperti karakternya tokoh cerita kita. Apalagi kalau memoir sih lebih gampang lagi kalau memoir sebenarnya ya, karena memoir itu kan nyata ya, maksudnya kita nulis sesuatu yang nyata yang ada di dunia nyata, yang ada di sekeliling kita, itu lebih bisa lagi digambarkan. Misalnya tentang memoir tentang ibu, kita bisa membayangkan ibu kita gimana, karakternya gimana, kalau ngomong gimana, itu langsung dituang aja ke dalam tulisan tuh insya Allah jadi hidup gitu. Karena kita bisa membayangkan kalau ibu kita dalam posisi ini, dia ngomong apa gitu. Kalau misalnya kita ngomong gini, kira-kira ibu ngomongnya jawabnya gimana? Dengan dialek-dialeknya, dengan bahkan kalau bisa, kalau perlu masukin bahasa daerah yang biasa digunakan, itu nggak apa-apa gitu. Malah lebih bagus sebenarnya kan. Karena dialog itu kan dia menggambarkan bagaimana karakter tokoh ya, dialeknya, budayanya dan sebagainya. Cuman ya catatan kecil kalau misalnya menggunakan bahasa daerah ada terjemahannya mungkin setelahnya, atau biasanya catatan kaki gitu kalau di buku ya. Itu sih semoga membantu. Gimana, Kak Tia? Jadi sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan, Kak Tia? Kak, terima kasih. Insya Allah membantu. Cuman saya karena seringnya malah terpengaruh untuk pakai bahasa Inggris. Kayak sering karena kan belajarnya juga jurusan sastra Inggris kan, jadi itu kayak sangat mudah terpengaruh untuk memakai bahasa asing malahan. Jadi itu tantangannya gitu. Terus berarti it's okay ya kalau kita pakai bahasa daerah untuk dialog ya? Nggak harus pakai malah itu Indonesia berarti. Iya. Malah itu kalau saya ikut kelas-kelas penulisan fiksi itu malah disarankan dialog itu menggunakan dialek daerah lah minimal ya, dialek gitu. Misal saya orang Sulawesi gunakan dialeknya. Misalnya orangnya tokohnya Sulawesi, ya dialeknya minimal ada, salah kita bisa membedakan antara orang Sulawesi misalnya atau orang Sunda kan juga beda ya cara ngomongnya, atau orang Batak, orang Jakarta misalnya ngomongnya beda juga sama orang Jawa dan sebagainya. Itu bisa kita gunakan. Kalau misalnya gunakan bahasa asing, kalau misalnya tokohnya memang anak Jaksel misalnya bisa aja gitu kan. Yang biasa Iya, menyelipkan betul. bahasa Biasanya kan dalam bahasanya kan percakapannya. aneh-aneh gitu kan. Iya Jaksel kan, itu kan maksudnya pasti ada itu juga bahasa Twitter gitu Orang biasanya. cerita pakai bahasa Melayu. ya kalau bahasa Melayu bisa menggunakan logat dialek Melayu, bahkan menyelipkan sedikit-sedikit bahasa daerah juga kan lebih lagi. Jadi bayangin aja tokohnya gitu, karakter tokohnya gimana, jadi lebih lancar dialognya. Bahkan hanya kalau misalnya karakternya itu udah kuat banget,
kadang tokohnya bicara sendiri. Kayak kita udah tahu nih tokohnya bakalan ngomong apa kalau misalnya ada di situ. Itu bisa didapatkan dari latihan. Oke. Oke. Sudah jelas Kak Tia? Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah itu aja. Terima kasih Kak. Ya, kasih. Jadi kalau boleh saya simpulkan, seorang penulis itu harus bisa merencanakan apa yang ditulis. Jadi pada saat dia akan menulis, dia harus merencanakan tokohnya, settingnya dan sebagainya, sehingga pada saat kita menulis prosesnya itu enak gitu kadang. Terutama yang buku solo ya, karena saya di Buai tahun kemarin itu juga menulis buku solo dan bahannya kebetulan adalah catatan harian, begitu. Jadi butuh persiapan memang untuk menulis. Teman-teman lain ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Jangan takut-takut ya kalau mau tanya, kita nggak gigit. Jadi teman-teman yang lain jangan ragu untuk bertanya. Apa aja yang berhubungan dengan. Nah ini Kak Sony ada pertanyaan. Silakan Kak Sony. Ini kalau Kak Sony udah bertanya itu kita jadi deg-degan. Iya. Silakan Kak Sony. Halo? Nah, itu bagaimana cara memberikan kekhasan pada gaya tulisan sendiri? Kak Dina, silakan. Kalau saya kutip, ini pertanyaan, ingat banget pernah nanya ke Kak Jamal waktu awal. Itu apa? Jadi saya kutip ya, katanya kalau misalnya pengen punya kekhasan dalam tulisan itu kita harus berani, nggak usah takut pandangan orang, dan mengeluarkan apa sih? Mengeluarkan ide kita ya seorisinal mungkin gitu kan. Jadi kalau misalnya penulis nggak perlu takut untuk mengembangkan idenya gitu, dan takut akan pandangan orang dan sebagainya gitu. Kak Jamal bilang kayak gitu sih. Saya juga masih nyari kekhasan penulis. Cuman kayaknya juga karena yang pernah saya baca juga, orang tuh menemukan gaya khasnya itu karena sering menulis membaca punya penulis favorit yang sering ia baca, dan menjadi gaya khasnya dia sendiri gitu. Bahkan kadang ada orang yang meniru gaya khas penulis lain dan menemukan gaya khasnya sendiri, karena ya lagi-lagi itu kan setiap orang kan punya karakter masing-masing ya, gimana cara menuangkan idenya, bagaimana cara memberikan diksi pada setiap idenya gitu kan. Terus apa harus, menurut saya itu bukan harus atau tidak ya, wajib atau tidak ya, tapi itu lebih ke apa ya, kan itu penilaian orang gitu. Kita nggak bisa memaksa tulisan kita punya gaya khas. Saya gitu. Ke selera kali ya. Iya, maksudnya enggak kan, gaya khas itu kan tulisan yang ketika kita baca kita nggak tahu penulisnya siapa, tapi kita udah tahu langsung gitu. Oh, ini gitu. Itu kan berarti penulis itu harus sering nulis, sering nulis, dan akhirnya menemukan gaya khasnya yang pembaca itu langsung tahu gitu kalau dia si penulis. Lebih banyak menulis dan menerbitkan bukunya sehingga lebih dikenal banyak orang. Tapi kekhasan itu lebih tahu deh jawabannya. Ini gimana? Iya deh. Kekhasan itu sebenarnya kalau menurut saya itu dari jam terbang, kalau menurut saya. Iya. Dari jam terbangnya penulis.
Jadi kalau misalnya, kalau menurut saya, kalau dia belum menemukan kekhasan gaya bahasanya, mungkin dia kurang mengeksplor dirinya. Jadi seolah-olah kebawa sama gaya bahasa orang lain. Apalagi kalau misalnya thriller ya, kita membaca Keigo Higashino misalnya. Akhirnya kita apa? Kita menulis thriller itu gaya bahasanya pasti sama. Kita Ya, menyukai sesuai dengan Lestari gitu biasanya. bacaan. Jadi apa yang kita baca itu akan berpengaruh ke kita. Kalau menurut saya sih seperti itu. Ya gitu. Kembali ke jam terbang sama itu Ya. tadi berani gitu nuangin Iya, ide, nggak berani takut sama mengeksplor. pandangan Dia orang lain. nggak perlu Berani takut dibilang mengeksplor. aneh atau Betul. nggak beda gitu. Ini kan Kak Jamal gitu kan gaya tulisannya itu kan khas banget gitu kan, sarkasme. Sarkasme tapi menarik kalau Kak Jamal itu. Jadi ya itu tadi dari jam terbang dan mengeksplor dan nggak peduli omongan orang gitu loh. Inilah saya gitu kan kalau Kak Jamal kan Ya. gitu. Inilah saya gitu. Ya. Jadi bagaimana Kak Sony? Saya takutnya malah dikira ngetes. Jadi semoga berkenan dengan jawabannya Kak Dina. Bagaimana menemukan kekhasannya. Saya kok jadi malah ngajarin penulis senior sih. Saya nggak ngajarin ya, saya nggak ngajarin, ini opini aja. Ada pertanyaan lain atau pendapat lain? Teman-teman yang lain yang, Kak saya baru aja nulis nih. Saya pengen tanya apa misalnya gitu. Silakan tanya ya. Atau nanti di grup WhatsApp mungkin bisa tanya langsung ke Kak Dina di grup peserta itu supaya dijawab Mungkin mungkin. materinya butuh diresapi. Bisa materinya bisa di-share ya, jadi mungkin bisa Iya, dibaca-baca materinya pesertanya. di-share. Kalau ada pertanyaan, apalagi ya? Selain bertanya, barangkali ada teman-teman yang mau cerita pengalamannya menulis selama di BUAI ini. Bisa open mic atau kalau nggak mau open videonya di open mic, mau cerita. Saya nulisnya belibetan Kak, saya belum bisa misalnya gitu. Oh saya udah bisa gitu. Karena ada yang ngajarin misalnya gitu. Karena dibimbing sama para mentor di sini, saya jadi bisa nulis. Silakan berbagi ceritanya. Atau nggak ada yang berani berbagi cerita ini? Bagaimana? Ada yang bertanya lagi? Mungkin Kak Dina bisa cerita proses menulis buku yang 80 bus itu ya? Sedikit bisa bercerita. Atau nulis ini yang buku yang saya kan tahun lalu itu masih jadi peserta ya. Tahun lalu masih jadi peserta BUAI, nulis buku solo yang sampai sekarang masih dalam terbit, nggak tahu bakalan pindah atau enggak, belum ada kabar. Jadi kalau misalnya mau nulis, sekali lagi ya nulis aja dulu semua apa yang ada dalam pikiran, ditulis ide-idenya, bab-babnya, bab 1 apa, bab 2 apa dan sebagainya. Itu terutama yang solo ya, terutama yang nulis solo kan itu agak panjang, jadi bisa di list ide-idenya apa, baru bisa ditulis dan kemudian dipraktekkan hal-hal yang tadi saya sampaikan di materi. Aja kali ya Kak. Ini masih ada waktu 6 menit ya. Mungkin kita akan akhiri jam 21.30. Barangkali ada yang masih mau bertanya. Atau mau cerita. Kayaknya nggak ada yang mau cerita ini ya. Pada takut Kak Tri, semua Kak. Gimana proses nulisnya Kak Tri? Ini ada ini. Saya pernah buat novelnya mau di print. Sampai ini.
Terus tanggapan teman-temannya gimana Kak waktu dikasih novel hadiah perpisahan itu? Bisa open mic kali ya? Ceritanya asik ini. Ada yang bisa berani ngeprint terus dikasihin ke teman-temannya. Boleh dong Kak Aisyah untuk open mic. Halo, Halo, halo bisa silakan mendengar? Kak. Ya kedengaran suaranya. Jadi itu kan gini, saya tuh pernah buat novel. Nah Mm-mm. itu saya print sendiri, terus saya jilid sendiri juga. Saya bagikan ke teman-teman saya buat hadiah perpisahan. Ya. Nah tanggapan teman-teman saya itu katanya itu novelnya bagus. Sampai teman saya itu bilang, kok bisa banget sih buat novel sesedih ini. Nah pas saya lihat-lihat, saya baca lagi kan, itu dari awalan pembukaan itu emang nggak cocok banget gitu loh. Tapi pas di akhir-akhir menuju puncak itu bagus. Jadi kayak teman-teman tuh suka banget. Novelnya berapa halaman itu Kak? Ada sekitar 200, ratusan atau 200-an, sekitar segitulah. Aku lupa Itu Kak keprintnya itu. A4 ya, A4 Iya, ukuran itu. 4. Eh, terus novel itu diterbitin enggak? Enggak diterbitin soalnya saya nggak punya kayak pengalaman terus kenalan buat cara nerbitin buku juga, belum banyak kayak apa ya, ilmu untuk kayak gimana sih caranya nerbitin buku. Nerbitin Terus menghubungi penerbit gitu ya. ya Di sini kan banyak kakak mentor ya yang kebetulan mungkin bisa memberikan informasi bagaimana cara untuk menerbitkan buku. Mungkin nanti para mentor bisa memberi masukan. Atau Kak Dina barangkali ada masukan? Sekarang banyak penerbit indie yang bisa menerbitkan mandiri tulisan kita. Jadi dia tuh jasa penerbitan udah termasuk layout, cover, dan cetak juga kan maksudnya. Dan edit ringan gitu, edit ringan. Bayar misalnya berapa? Ada yang 500.000, ada yang 700.000, ada macam-macam lah. Ya. Mungkin coba ditawarin ke Bisa. itu penerbit ya, Ya, yang indie. ini kalau mau nerbit. Sekarang tuh ada One Piece, ada Elunar, ada Stiletto. Stiletto ya, Stiletto. Bisa Kemudian dilihat ada ya di Instagramnya apa syarat-syaratnya ya. Coba cari di Instagram nggak? Itu banyak sekali penerbit indie yang memberikan paket penerbitan mandiri. Jadi ada paket yang paling terjangkau, ada yang premium. Jadi kakak bisa nyari misalnya IG-nya One Page, Stiletto, atau dipublish buku Nesia, itu banyak sekali di Instagram. Ya, jadi itu udah keren sekali, itu udah 100 halaman ya. Itu udah udah keren bisa sekali. udah bisa ini. Mungkin dibaca ulang aja deh. Kalau hari ini dibaca ulang, ada yang diperbaiki dikit-dikit baru dikirim gitu. Itu udah mengalami. Oke. Tadi Kak Dina kan tanya gimana proses saya nulis ya. Mungkin saya bisa sharing. Kalau saya biasanya nulis itu pakai planning, persiapan. Jadi seperti sekarang saya lagi nulis novel. Novelnya berlatar belakang sejarah Jepang. Saya membuat penokohannya dulu, premisnya dulu, kemudian dari pentigraf. Pentigraf itu 3 paragraf ya. Nah, dari 3 paragraf itu kemudian akan berkembang menjadi cerita mini. Jadi saya bagi babnya, tiap bab menjadi cerita mini. Setelah itu akhirnya menjadi satu bab 8 atau 10 halaman, itu saya kembangkan pelan-pelan. Tapi yang jelas untuk membuat sebuah tulisan itu kita harus punya rencana, terutama yang buku solo, apalagi novel ya. Itu ada rencana, ada plan. Kita nggak bisa, kita memang bisa free writing. Free writing itu bisa. Itu yang pernah saya alami juga pertama kali menulis, saya free writing. Setelah itu baru self editing. Nah,
Itu pengalaman saya sih untuk menulis. Sebenarnya belum banyak sih. Saya baru nerbitin satu aja yang buku solo kemarin. Dan insya Allah awal tahun depan mungkin satu lagi. Jadi itu aja. Prosesnya memang melalui merencanakan tulisan. Gitu. Ya, itu aja. Kak Dina, ada yang mau ditambahin lagi sebelum diakhiri? Ya, mungkin yang belum, ya, free writing itu maksudnya langsung nulis, tumpahin semua apa yang ada dalam kepala dalam tulisan. Ya, free writing ya, Kak. Nulis bebas. Nah, kalau nulis bebas kan biasa kemana-mana idenya. Itu memang untuk memuluskan antara perpindahan bab itu memang ada triknya tersendiri memang. Jadi mungkin nanti bisa dibantu oleh Kak Mentor untuk bisa berkonsultasi sama mentornya, mungkin bisa dikasih masukan bagaimana perpindahan adegan dari bab 1 kemudian ke bab berikutnya lebih smooth gitu loh, nggak tiba-tiba lompat, saya ada di Paris kemudian besok di London gitu kan, kayaknya janggal. Saya juga Ya. ini loh. Jadi Indah ya, Kak Indah. Saya Kak juga Indah nulis bisa buku minta solo tolong yang difoto ya, minta tolong minta bantuan difoto. Ada apa-apa? 1, 2, 3. Kak, ini fotonya nggak open kamera ya? Apa gini aja? Ya. Nanti dihitung kalau sudah. Sudahkah ini Kak Indah? Ini nggak open kamera ya, Kak? Saya. Nggak, yang semuanya. Jadi kan semuanya ya. yang berkenan open kamera, silakan open kamera. Ya, biar saya kasih aba-aba. Ya. Oke, berarti cuma ada tangan aja. Oke, ya udah nggak apa-apa. Saya hitung ya, 1, tunggu sebentar. Yang berkenan open cam. Oke, 1, 2. Sekali lagi ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Indah. Alhamdulillah acara Zoom-nya sudah berlangsung dengan baik. Teman-teman juga antusias. Kak Dina juga menjawab memberikan materi dan menjawab dengan baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di grup. Barangkali ada yang mau melanjutkan untuk bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman silahkan boleh meninggalkan Zoom-nya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Dina. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.